Ini khas menu angkringan, menambah kolesterol. Sing lemu menambah lemu. Namanya jenenge apa iki, Mas? Sambel iki. Jenenge apa? Jeneng apa? Ini apa tahu Tempe. bakar, apa tempe bakar? Tempe bakar. Itu ampela, iki ati. Rokok atos, tempe bakar suwen. Di sini nggak ada tahu ya, Mas? Ada tahu tinggal. Yo tahunya sana yo. Nggak Tahunya usah. sana. Hah? Masih berapa? Bakarin semua. Mas udah lama buka ini angkringan? Belum lama. Sampai 3 bulan. 3 bulan itu lama loh, Mas. Belum lah. Lama, Mas. Coba sampean duduk di situ 3 bulan. Lama apa sebentar itu? Iya. Pulang-pulang berarti. Nah, iya. 3 bulan di situ sampai ngakar. Gimana kabar pariwisata Mas Budi? Alhamdulillah. Ya, walaupun terseok-seok ya. Oh, terseok-seok. Terseok-seok, Mas. Udah berapa lama terseok-seoknya? Semenjak Covid itulah. Semenjak Covid pengunjung sepi. Covid itu kan kita ditutup, Mas. Ya. Penutupan itu sampai 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah. Terus nggak ada dana buat pemulihan. Waktu ditutup juga kita dirumahkan, nggak ngapa-ngapain. Ya terpaksa, nggak ada aktivitas di pariwisata. Sampai sekarang pun masih sepi. Hanya beberapa pokdarwis kita yang masih berkegiatan lah. Kalau pengunjung wisatawan itu nggak seperti dulu. Dulu kan boomingnya itu rame-ramenya kita di 2019. Sebelum Covid itu, bahkan kayak ambil contoh di Talang Indah aja itu luar biasa, Mas, pengunjungnya. Nah, sekarang udah drop. Mayoritas pariwisata di Pringsewu drop. Apalagi yang dikelola oleh komunitas. Komunitas yang saya sebut itu kelompok masyarakat yang menamakan dirinya itu Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Di Pringsewu itu ada 37, Mas, kelompok sadar wisata. Tapi yang sampai sekarang masih beraktivitas itu hanya 5 Pokdarwis yang masih berkegiatan. Ini saya sambil makan nggak apa-apa ya? Siapa aja itu, Mas? Bisa disebutkan biar tahu. Nah, Kawan-kawan kita di wisata. aku nelen dulu, Mas ya. Boleh sambil makan Mas ya. Ini Mas Rudi. Mas Lukman. Mas Rudi ku mau itu tadi lagi apa bahasamu Mas? Lagi galau. Lagi galau. Tapi tak lihat Mas Lukman ini, woi lagi boomingnya ini Mas Lukman ini. Termasuk Pokdarwis juga kan? Pokdarwis. Nah ya kegiatannya. Wisata edukasi sampah. Iya. Nah itu piye Pak? Ya, kami Pokdarwis. Iya. Kelompok sadar wisata Kecamatan Kanan. Wisata edukasi sampah. Kebetulan di wisata kami ada juga program di sekolah yang namanya P5. Masih jalan. Masih jalan. Karena di sekolah itu ada programnya. Di sekolah TK, SD, SLTP sampai perguruan tinggi. Itu karena ada programnya, jadi kami ikut terbawa jalan. Ini mohon maaf. Ya. Program ini kan duitnya nggak ada duitnya nggak itu. Kalau uang tergantung kitanya. Iya. Kalau dipanggil ke sekolah, apa sekolah ke kita, ya biasa kayak teman-teman wisata yang lainnya. Misal
Satu siswa Rp5.000 dengan mendapatkan souvenir dengan nominal Rp2.000. Itu kan konsep wisata yang kita ada. Itu tadi Mas Rudi ketua Pokdarwis ya. Iya. 5 tadi nyebutkan termasuk punya Mas Lukman bukan? Termasuk. Termasuk. Berarti termasuk. tinggal 4 lah ya. Tinggal 4 Mana lagi itu, Mas? yang belum disebutkan 4 lagi. Tinggal 4 berarti ya. Bisa saya sebut itu ada Pokdarwis Puncak Selapan, Selapan. Kecamatan Oh, iya. Padasuka. Yang Nah, view-nya Selapan. tebing apa? Ya. Itu ya. Jadi setahun setengah atau hampir 2 tahun yang lalu kita bentuk di Selapan itu Kaliandra Hills, tempat buat camping, fun camp. Jadi kita sediakan camping ground di sana, dan sampai sekarang tetap masih banyak pengunjung di situ. Bahkan kemarin kita adain anniversary yang pertama, itu antusiasmenya luar biasa. Target kita 200 pengunjung, ternyata tembus hampir 800 pengunjung. Jadi Itu kayaknya dari provinsi datang juga itu kayaknya. dari provinsi Kabid Pariwisata datang, dari kabupaten Kabid Pariwisata juga datang. Jadi antusias lah di situ. Nah, terus ada lagi Pokdarwis yang masih eksis. Nomor Itu 3 di ya berarti ya. Yang ketiga. yang ketiga itu di Pekon Pamenang. Pamenang ya. Pamenang. Nah, di situ ada Pokdarwis yang Oh iya. Pokdarwis Lanakila ya. Cakra Pesona namanya. Oh, Cakra Pesona. Nama Pokdarwisnya Cakra Pesona. Ini ketuanya ya kawan kita juga, Mas Fatur Rahman. Terus mereka mendapat investor kebetulan menggarap destinasi wisata yang dinamakan Lanakila Lake, yang mana Lanakila itu berasal dari bahasa Yunani kalau tidak salah, yang berarti pemenang. Nah, kalau nama pekonnya atau nama desanya itu Pamenang, Lanakila itu artinya pemenang. Lake itu danau. Padahal Jadi ada hubungannya dengan nama desanya ya. betul, maka dikasih nama Lanakila Lake. Nah, itu dikelola oleh investor memang, dan beberapa teman-teman Pokdarwis juga ikut membantu kepengelolaan di situ. Terus ada lagi Pokdarwis Tirta Asri Tirta Asri itu Lali ya. Banyumas. Mana itu? di Banyumas Kecamatan ya, Banyumas. Belum Nah, masih aktif tuh itu. itu masih aktif. Itu di Pekon Sri Wungu ya. Ya. Terus mereka berkolaborasi dengan badan usaha milik desa. Ya. Jadi walaupun mereka nggak ada investor, tetapi terobosan di Pekon itu luar biasa. Dalam tanda kutip memanfaatkan tapi dalam nilai positif. BUMDes, badan usaha milik desa. Nah ini monggo Mas, ini tahu. Wah, ini diberitahu ini Tahu. Kalau ini non kolesterol. non Kalau kolesterol. ini full kolesterol. Lanjut. Habis Tirta Asri. yang Habis terakhir ini Tirta berarti. Asri ya. Terakhir yang masih ada pengunjung di Lembah Akasia. Lembah Akasia. Lembah Akasia. Itu di Pekon Sukoharjo 1. Kebetulan itu memang ada pihak swastanya juga yang masuk. Kebetulan yang punya lahan juga. Jadi dikelola bareng-bareng di situ. Terus gimana kabarnya di Lugusari itu? Pekon kemarin belum lama ini dinobatkan sebagai desa wisata Tapis. Ya, Itu gimana desa kabarnya wisata Kampung Tapis. Kampung Tapis ya. Nah, gimana kabarnya? itu salah satu yang menjadikan salah satunya saya sendiri ikut galau. Loh, kalau kenapa? Ya galau lah, Mas. Kan ngedrop semua itu. Iya. Jadi Pokdarwis di Lugusari itu dulu bernama Pokdarwis Titian Arum.
sedang sedang berusaha tumbuh Pok Darwis itu, walaupun belum ada kegiatan yang wah gitu ya, tiba-tiba turun SK dari gubernur. SK itu SK Desa Wisata. Yang setahu saya, prosedur untuk mendapatkan SK itu alangkah indahnya, alangkah bagusnya itu kalau bottom up. Dari bawah dulu berkegiatan, udah solid nih anak-anak Pok Darwisnya, udah ada sinergi dengan BUMDes, dengan Karang Taruna segala macam. Baru pengajuan SK Desa Wisata. Pengajuannya itu pun ke Pemda Kabupaten, mengetahui kepala pekon atau kepala desa. Setelah dari kabupaten naik nih ke tingkat provinsi. Nah, kalau itu di ACC turunlah SK gubernur, kan begitu. Nah, ini kebalik. Ini apa itu kira-kira? Ini top down namanya. Dari atas langsung turun SK itu. Jadi imbasnya masyarakat yang di bawah ini kaget lah ya. Kaget, kita belum siap apa-apa, tiba-tiba turun SK tersebut. Maka pengalaman dulu dari Pemda Pringsewu secara otomatis ya, ini namanya dari provinsi langsung turun SK, kalau bahasa awamnya gupek lah ya. Gupek. Kalau bahasa saya pribadi panik. Termasuk Mas Lukman terlibat nggak waktu itu? Nggak dilibatkan ya? Ya, beliau-beliau ini selaku ketua, ya Mas ya. Ya, dulu kita diminta bantuan untuk membantu teman-teman yang di Lubusari. Tapi saya pernah menyampaikan waktu dulu itu, kok sepertinya ada yang janggal. Saya curiga ini nanti hanya seremonial belaka. Ya. Jadi gembar-gembor tentang desa wisata Lubusari sebagai kampung tapis. Ya kampung tapis ya. Tapisnya memang dari Lubusari memang ada dan sudah punya nama memang tapisnya. Tapi untuk wisatanya, kalau menurut penglihatan saya itu belum memenuhi kriteria sebagai desa wisata. Berarti menurut sampean itu seolah-olah sama pemerintah yang menjabat waktu itu, PJ waktu itu ya. Dulu ya Pak PJ. Waktu itu kan PJ, bukan bupati yang definitif ya. Betul. PJ, jadi seolah-olah itu dipaksakan, sehingga dari desa dari bawah belum siap, tapi SK udah turun dari provinsi. Itu kira-kira emang ada pengondisian atau memang dipaksakan atau ada unsur politik di situ? Karena setelahnya kayaknya nyalon itu kayaknya. Ya, gimana menurut pandangannya? Kalau pandangan secara awam cenderung ke situ ya Mas. Iya. Cuman untuk lebih lanjutnya saya sendiri nggak mengetahuinya. Tapi faktanya setelah itu di launching sama Pak Gubernur ya sudah. Jadi setelah ada acara launching, berkegiatan sebentar, sekarang jadi blukar lagi Mas. Blukar lagi. Dan itu blukar memang di situ disediakan tempat untuk wisata apa gimana? Betul. Jadi itu ada satu lokasi yang ditunjuk untuk destinasinya, ditetapkan di titik itu sebagai destinasi wisata. Namanya Ledeng Pendem.